Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Grup yang mencari pemiliknya. Pelayanan kepada para tamu Allah di dua tanah suci Makkah dan Madinah harus ditangani dengan cepat dan serius, karena jika lalai sedikit saja akibatnya sangat fatal bagi jamaah karena situasi dan kondisi yang sangat padat, sehingga sedikit keterlambatan membuat perjalanan jamaah tertunda karena kemacetan. Persiapan kepulangan jamaah dari komplek hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram lebih membutuhkan perhatian khusus, karena kita semua mengetahui bahwa Masjidil Haram adalah pusat penyelenggaraan ibadah haji yang paling ramai. Untuk menunggu bus yang akan mengantar jamaah menuju Bandara Internasional Jeddah, para petugas travel harus selalu standby di terminal parkir bus. Karena kalau tidak segera dilaporkan nomor polisi bus kepada petugas parkir, maka bus tidak diizinkan masuk area parkir. Sering terjadi bus disuruh pergi oleh security karena jamaah belum masuk bus, sementara bus sudah berjam-jam menunggu di tempat parkir, sehingga bus jamaah yang lain menjadi terhalang masuk dengan tujuan yang sama, yaitu mengangkut jamaah. Si Udin setiap tahun mengurus jamaah haji yang menginap di komplek hotel Grand Zamzam. Karena itu dia diminta izin kepada bos travel untuk pulang ke kos, membawa kopernya pulang, supaya saat kepergian jamaah dari hotel menuju Bandara Internasional Jeddah lancar, tidak mengalami hambatan karena membawa kopernya. Saat minta izin ke bos untuk pulang sebentar sekedar menaruh koper di kos, saat itu juga si Udin diberikan gajinya dan ditaruh di kopernya. Si Udin pulang berdua dengan salah seorang petugas travel tempatnya kerja yang juga sama-sama bekerja melayani para tamu Allah. Teman si Udin tidak bareng pulang dengan jamaah karena memakai visa petugas haji, jadi temannya lebih dulu datang dari jamaah travel, dan setelah jamaah sudah pulang baru dia dipulang. Jadi temannya juga ingin menitipkan kopernya di kos si Udin. Mereka berdua naik taksi dari hotel Grand Zamzam menuju kos. Si Udin melihat sopir taksi ini orang baik. Setelah tiba di lampu merah di depan kos, taksi pun diminta oleh si Udin berhenti. Kemudian temannya turun duluan mengambil koper-koper. Si Udin kemudian turun, tapi taksi langsung jalan. Sebelum koper-koper turun, si Udin mengira semua koper-koper dan tasnya sudah diturunkan oleh temannya. Tiba-tiba temannya teriak, "Koper-koper kita belum turun." Si Udin kaget dan ingin menyeberang jalan karena si Udin mengira sopir lupa ada tas dan koper-koper jamaah di bagasi taksinya. Taksi setelah putar balik bukannya berhenti, malah langsung pergi, membuat si Udin dan temannya lari ke seberang jalan mengejar taksi yang membawa tas si Udin dan koper-koper temannya. Temannya bingung karena oleh-oleh yang dijanjikan kepada anaknya semuanya di dalam koper-koper yang dibawa oleh taksi. Mereka pun terus lari mengejar taksi. Tapi karena taksi jauh, maka si Udin dan temannya menyetop taksi lain untuk mengejar taksi tersebut. Tiba di lampu merah, taksi berhenti, tapi taksi yang membawa barang mereka sudah jauh. Akhirnya mereka balik-balik ke hotel dalam keadaan barang sudah hilang. Temannya bingung memikirkan apa yang harus diceritakan kepada anaknya bila tiba di tanah air nanti. Sedangkan si Udin cuma mikir bagaimana jamaah pulangnya berjalan lancar. Urusan gaji sudah dikasih bos, tapi pekerjaan belum selesai. Jadi si Udin tidak memikirkan tas atau gajinya yang hilang, tapi memikirkan tugasnya harus selesai dengan baik. Kejadian tersebut diceritakan oleh si Udin dan temannya kepada bos, dan bos pun memberi nasihat supaya jangan menaruh uang di koper. Bos pun memberikan uang kepada si Udin dan temannya sebagai ungkapan prihatin bos atas kehilangan barang si Udin dan temannya.
Proses kepulangan jamaah pun berjalan lancar sesuai rencana dan si Udin dan temannya kembali ke kos. Di kos si Udin berpikir bagaimana caranya membayar sewa kos karena sekarang gaji sudah hilang bersama tasnya. Temannya pun bingung bagaimana dia pulang dengan tangan kosong tanpa oleh-oleh untuk anak dan istrinya. Si Udin lebih banyak diam dan berzikir. Baginya siapapun yang tinggal di wilayah tanah haram Makkah mereka semua berstatus waliullah, karena mengingat hadis tentang keutamaan ibadah di tanah haram Makkah. Si Udin tidak mau berburuk sangka. Yang ada di pikiran si Udin cuma bagaimana caranya untuk mendapatkan uang untuk membayar sewa kos dan untuk membiayai kebutuhan yang lain seperti membayar listrik dan membeli makanan selama jamaah umrah belum datang. Maklum saat itu umrah dibuka 3 bulan selesai pelaksanaan ibadah haji. Sehari berlalu, setelah kejadian kehilangan koper tiba-tiba di malam hari ada kabar dari karyawan travel yang memberi kabar bahwa sopir taksi menemukan koper di bagasi taksinya dan ingin mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Si Udin dan temannya gembira dengan kabar tersebut dan menelpon sopir taksi itu. Kemudian sopir taksi pun berjanji besok sore ke tempat dia menurunkan si Udin dan temannya di lampu merah di depan kos si Udin, dan sopir taksi minta hadiah karena sejak menemukan koper di mobilnya, dia menjadi khawatir mengantar penumpang lain sampai barang kembali kepada pemiliknya. Seharian sopir taksi bolak-balik antara jalan tempat si Udin dan temannya naik taksi dengan lampu merah tempat sopir taksi menurunkan si Udin dengan temannya. Mendengar kabar barang si Udin dan temannya mau diantar oleh sopir taksi, maka salah seorang jamaah yang bertamu di kosnya si Udin jadi heran takjub karena ini dianggap hal yang luar biasa dan baginya mustahil terjadi di kota besar seperti di Jakarta. Esok sorenya, sopir taksi pun datang dengan membawa koper. Si Udin dan temannya lengkap tanpa ada sedikit pun yang kurang, karena sebelum sopir taksi pergi, si Udin dan temannya memeriksa barang-barang mereka, dan sopir taksi mengatakan cuma membuka sebuah koper untuk mencari nomor telepon yang bisa dihubungi supaya mudah mengembalikan barang kepada pemiliknya. Si Udin dan temannya pun memberikan hadiah kepada sopir taksi sesuai dengan permintaannya. Setelah itu bapak yang tajub tadi karena sangat heran dan gembira dia ingin membawakan si Udin kopernya. Mungkin ini sebagai ungkapan rasa syukur karena melihat kenyataan yang mustahil terjadi di tempatnya. Kebetulan bapak ini juga tinggal di Jakarta dan paham betul situasi kehidupan di kota besar. Tiba di kos bapak ini langsung sujud syukur disaksikan si Udin dan temannya. Si Udin berpikir kok lain yang kehilangan koper tapi lain yang sujud syukur. Memang ini kejadian aneh, pikir si Udin. Selama tinggal di tanah haram dan mengurus jamaah, si Udin sering mengalami kehilangan HP atau barang, tapi sering itu pula balik kembali kepada si Udin. Si Udin menyaksikan langsung bagaimana istimewanya tanah haram sebagai tempat suci bagi umat Islam seluruh dunia. Demikianlah diantara isi kisah buku As-Sakinah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى